Halo guys, kembali lagi dengan saya di NH Movie. Kali ini saya ingin menceritakan alur film yang berjudul Killer Toon. Film yang merupakan garapan Korea bergenre horor dan rilis pada tahun 2013. Nah, bagaimana lanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak alur ceritanya di dalam NH Movie. Film ini diawali dengan sebuah kejadian pembunuhan yang dialami oleh pimpinan komik web Daum yang bernama Sumisuk, yang tewas secara mengenaskan di dalam kantornya setelah menerima draft cerita dari Kang Ji-yoon. Semua kisah yang dialami oleh Misuk tergambarkan secara jelas pada cerita yang ada pada komik yang dia baca. Keesokan harinya, polisi pun mulai menyelidiki kasus dan diselidiki oleh detektif Lee Ki-chul dan anak buahnya yang bernama Hyun-woo. Akan tetapi ada yang aneh di mana mereka menemukan kemiripan pola kematian Misuk dengan tokoh yang ada di dalam komik. Scene berlanjut pada malam hari. Kang sedang mengendarai mobilnya dan dikagetkan dengan anak kecil yang sedang berjalan sendirian lalu meminta tumpangan. Mereka pun mengobrol dan berkenalan. Pada saat Kang menanyakan umur anak tersebut, dia menjawab bahwa umurnya adalah 16 tahun. Dirasa tidak percaya, lalu dia bertanya, "Sepertinya kamu umur 10 tahunan?" Lalu dijawab oleh anak tersebut, "Iya, itu umurku sebelum meninggal." Lanjut pada scene berikutnya, yaitu di ruang otopsi. Dokter menyatakan bahwa Misuk meninggal karena bunuh diri, karena semua bukti dan sidik jari pada pisau hanya ada dirinya saja. Setelah itu, kedua detektif ini ingin menginterogasi siapa penulis komiknya. Untuk dimintai keterangan, datanglah mereka di kediaman Kang, dan dia mengaku tidak mengetahui apa-apa. Scene berlanjut pada saat Kang sedang mereview apa yang dia gambar dan apa dia tuliskan pada komik horornya. Scene selanjutnya, yaitu ada dua orang bapak-bapak yang bekerja di rumah duka dan ingin mengurus mayat yang meninggal karena tersengat listrik. Akan tetapi, si bapak ini hanya mengurus mayat sendirian, dan pada saat di kamar mayat, dia melihat dan membaca komik yang berasal dari HP temannya. Pada saat dibaca, dan dia kaget bahwa sama dengan cerita kehidupan yang mana membunuh istrinya sendiri. Di lain scene, Kang sedang mereview hasil komiknya dan mencoba berpikir apa yang dia tulis, lalu menghubungkan ke dalam dunia nyata. Setelah itu, Kang pun mendapatkan sebuah informasi bahwa apa yang dia gambar dan dia tulis adalah kejadian yang berdasarkan kisah nyata dari kehidupan seseorang. Kang pun langsung bergegas ke tempat rumah sakit di mana bapak itu berada, dan pada saat Kang sudah sampai di sana, betapa kagetnya bapak itu pun langsung meninggal di tempat. Akhirnya Kang pun dijadikan tersangka utama karena hanya ada dia di tempat itu. Namun pada saat diinterogasi, dia mengaku bahwa apa yang dia gambar adalah hasil karya imajinasinya. Kemudian dia menceritakan awal mula cerita kehidupannya dalam menulis komik yang mana Kang menerima email dari orang yang tidak dikenal dan mengirimkan gambar-gambar kisah kematian seseorang. Pada saat penyelidikan kasus ini, detektif Hyun-woo melihat-lihat hasil gambar dari Kang dan mengarah pada gambar satu anak kecil dan alur cerita komiknya yang mengingatkan dia akan 6 tahun yang lalu. Dan ternyata cerita yang ada di dalam komik tersebut adalah cerita dirinya yang telah menabrak seorang anak kecil tanpa dia selamatkan. Scene selanjutnya, detektif Chul dan Kang mendatangi rumah yang dulu pernah ia tempati. Dan Kang pun mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dia alami dan hidup bersama dengan perempuan yang dinyatakan hilang, yaitu Soo-hyun. Kang pun menceritakan semua kejadian yang pernah dia alami di rumah yang bekas terbakar itu bersama Soo-hyun.
Setelah dari rumah bekas kebakaran itu, mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Tiba-tiba Kang pun menerima pesan dari orang yang tidak dikenal untuk datang kembali ke rumah yang bekas kebakaran tadi. Lalu Kang pun membawa kabur mobil detektif Chul dan datang ke rumah tempat dia pernah tinggal bersama Soo-hyun. Pada saat mencari Soo-hyun di rumah itu, Kang tiba-tiba diserang oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah detektif Hyun-woo yang ingin membawanya ke tempat peternakan babi dan ingin membunuh Kang, sebab komik yang dia ceritakan adalah cerita kejadian yang 6 tahun lalu yang mana dia telah menabrak anak kecil tanpa menyelamatkannya. Pada saat ingin membunuh Kang, hantu anak kecil bernama Minji menggerakkan pistol ke arah kepala detektif Hyun-woo. Ketika pun detektif Chul datang untuk memberhentikan aksi Hyun-woo yang ingin menembak diri di kepalanya. Akan tetapi pada saat itu pun tembakan langsung tidak bisa tertahankan dan Hyun-woo pun mati di tempat. Setelah kejadian di tempat tersebut, sepertinya sudah menemukan titik terang siapa pelaku dari kasus-kasus pembunuhan ini. Dan detektif Chul pun langsung bergegas untuk mencari Kang. Dan di sisi lain, Kang Jin Yoon menerima email baru yang mana isi dari email tersebut adalah kisah dari dirinya. Dan dia pun langsung bergegas datang ke rumah yang dulu dia tempati bersama Soo-hyun. Kang mengingat kejadiannya di masa lalu yang mana pada saat itu Soo-hyun membakar tempat tinggalnya karena tidak ingin cerita yang dia gambar diketahui publik. Akan tetapi Kang malah memberikan cerita-cerita dan gambar Soo-hyun pada pimpinan komik dan diterima dengan baik. Sehingga dari rentetan kejadian peristiwa, ternyata selama ini apa yang dia ceritakan adalah hanya sebuah kepalsuan. Ternyata Kang yang membunuh Soo-hyun yang memiliki bakat untuk menggambar kejadian-kejadian kisah kematian seseorang berdasarkan bisikan dari arwah-arwah yang datang kepadanya. Dan dia membunuh Soo-hyun karena akibat keserakahan Kang untuk memiliki apa yang Soo-hyun miliki, yaitu dapat menggambar kisah-kisah yang nyata berdasarkan kematian seseorang. Detektif Chul pun datang untuk menangkap Kang. Akan tetapi tiba-tiba Kang menyerang dan ingin membunuhnya, sehingga pertarungan tersebut pun tidak terhindarkan. Dan disinilah semua kejadian yang telah dialami terbuka dan memberikan petunjuk bahwasanya Kang telah membunuh Soo-hyun. Dan ternyata pada saat kejadian detektif Hyun-woo mati tertembak adalah bukan bunuh diri, melainkan akibat ditembak oleh detektif Chul, yang mana kejadian-kejadian tersebut digambarkan pada sebuah dinding dan cerita pun berakhir. Kesimpulan dari cerita ini adalah keserakahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan melakukan berbagai cara hingga tega menghilangkan nyawa seseorang. Oke, cukup sekian untuk alur cerita dari Killer Toon. Semoga kalian terhibur, dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe. Dan jika ada rekomendasi film yang kalian mau, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, see you in the next video. Terima kasih.